Assalamualaikum. Tahukah Anda bahwa telur merupakan salah satu di antara makanan yang mengandung vitamin B2? Tidak hanya telur, sayuran hijau, daging, dan kacang-kacangan juga termasuk di dalamnya. Vitamin B2 atau riboflavin berperan penting dalam proses metabolisme makanan, menjaga kesehatan rambut, mencegah migrain, dan juga membantu proses pembentukan sel darah merah dan antibodi. Tak heran jika vitamin B2 digunakan dalam industri farmasi, makanan, dan juga kosmetik. Menariknya, vitamin B2 digunakan dalam tambahan pakan hewan. Menurut penelitian Market Worldwide tahun 2020, permintaan pasar vitamin B2 diproyeksikan akan meningkat. Hal ini menunjukkan industri perlu meningkatkan produksi vitamin B2 dalam jumlah besar. Secara umum, produksi vitamin B2 dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, sintetis, yang kedua, fermentasi. Akan tetapi, perkembangan teknologi pangan menunjukkan fermentasi menggunakan bakteri menghasilkan vitamin B2 yang berkualitas. Menurut Pavlov, metode ini lebih ekonomis dan juga ramah lingkungan. Bacillus subtilis merupakan salah satu mikroorganisme yang digunakan dalam produksi vitamin B2. Dalam penelitian ini, kami menggunakan molase sebagai substrat produksi vitamin B2 melalui Bacillus subtilis. Mengapa kami menggunakan molase? Ada 3 alasan. Yang pertama, molase mengandung glukosa dan sukrosa. Yang kedua, molase selama ini seringkali digunakan dalam industri pembuatan alkohol. Dan yang ketiga, molase seringkali dibuang sebagai limbah dan ini akan mengganggu ekosistem perairan. Berdasarkan hal ini, investigasi potensi limbah molase pabrik gula dalam produksi vitamin B2 melalui Bacillus subtilis dilakukan. Penelitian yang kami lakukan merupakan penelitian eksperimental laboratorik dengan desain rancangan acak lengkap. Terdapat 3 jenis variabel yang kami lakukan dalam penelitian ini. Yang pertama, variabel bebas yang kami gunakan adalah konsentrasi molase. Variabel yang kedua merupakan variabel terikat, yaitu berat kering kristal vitamin B2 yang dihasilkan. Kemudian jenis dan kalor Bacillus subtilis yang digunakan, medium serta suhu inkubasi merupakan variabel kontrol. Langkah pertama yang kami lakukan dalam penelitian kami adalah membuat nutrien cair sebagai medium biakan bakteri Bacillus subtilis. Langkah kedua adalah menginokulasikan bakteri Bacillus subtilis ke dalam nutrien cair yang sudah disediakan. Langkah ketiga adalah menginokulasikan bakteri Bacillus subtilis ke dalam molase dengan 4 macam konsentrasi, yaitu 0% sebagai kontrol, 10%, 20%, dan 30%. Tiap konsentrasi membutuhkan 8 kali ulangan. Setelah dilakukan inkubasi kurang lebih 24 jam, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah tahap pemurnian kristal vitamin B2. Tahap pemurnian ini dilakukan dalam 2 tahapan. Yang pertama adalah tahap sentrifugasi, kemudian dilakukan washing menggunakan asam hidroklorat 30%. Setelah kristal riboflavin yang didapatkan, maka kemudian dikering anginkan dan dilakukan konfirmasi menggunakan pengujian di bawah mikroskop. Setelah semua larutan diuji, maka kemudian dilakukan tabulasi data dan data yang didapatkan dianalisis secara statistik menggunakan aplikasi SPSS dalam program ANOVA juga. Setelah dilakukan penimbangan berat kering kristal riboflavin, didapatkan grafik sebagai berikut. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi molase yang digunakan, maka kristal riboflavin yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Hal tersebut berarti konsentrasi molase berbanding lurus dengan berat kering kristal riboflavin yang dihasilkan. Ketika dilakukan uji konfirmasi menggunakan mikroskop, dapat diketahui bahwa memang sudah terbentuk kristal riboflavin pada percobaan yang kita lakukan. Namun, ada perbedaan bentuk kristal riboflavin antara hasil pengamatan dengan yang ada di literatur. Hal ini bisa terjadi akibat berbagai hal, seperti contohnya perbedaan kualitas mikroskop yang digunakan oleh pengamat saat melakukan pengamatan uji mikroskopis. Bakteri Bacillus subtilis dapat menghasilkan kristal riboflavin karena molase memiliki kandungan utama berupa sukrosa. Sukrosa ini dapat masuk ke dalam sel bakteri melalui sebuah sistem yang disebut dengan PTS, yaitu fototransferase,
yang spesifik terhadap sukrosa. Sukrosa yang sudah masuk ke dalam sel akan diubah oleh sistem HPR dan oleh enzim sukrosa 6-fosfat hidrolase dan menjadi glukosa 6-fosfat. Setelah menjadi glukosa 6-fosfat, maka glukosa 6-fosfat akan melalui jalur metabolisme seperti yang ada pada gambar. Glukosa 6-fosfat akan berubah menjadi ribulosa 5-fosfat, kemudian akan berubah menjadi inosin monofosfat, santin monofosfat, guanosin monofosfat, guanosin trifosfat, kemudian dimetilribitilumazin, dan kemudian menjadi produk akhir yaitu kristal riboflavin. Kristal riboflavin yang sudah terbentuk akan diekspresikan dari sel dan akan keluar dalam bentuk kristal yang berbentuk jarum. Saat melakukan uji statistik, sebelum data diuji menggunakan one-way ANOVA, maka data yang didapatkan terlebih dahulu diuji normalitasnya. Karena dalam penelitian ini, sampel yang digunakan kurang dari 50, maka uji normalitas yang digunakan adalah uji Shapiro-Wilk. Berdasarkan hasil uji Shapiro-Wilk, didapatkan nilai signifikansi di atas 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang kami dapatkan adalah data yang normal. Tahap selanjutnya adalah uji homogenitas. Ketika melakukan uji homogenitas ini, didapatkan pula nilai signifikansi di atas 0,05 yang menunjukkan bahwa data yang kami dapatkan dalam penelitian ini sudah homogen. Tahap terakhir adalah pengujian one-way ANOVA. Dari hasil pengujian one-way ANOVA, didapatkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti bahwa penelitian ini menunjukkan hasil yang signifikan. Artinya, konsentrasi molase berpengaruh signifikan terhadap hasil berat kering kristal riboflavin yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus subtilis. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, konsentrasi molase berpengaruh signifikan terhadap produksi vitamin B2. Hal ini membuktikan bahwa molase berpotensi sebagai substrat produksi vitamin B2 menggunakan Bacillus subtilis. Kami menyarankan kepada peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini untuk melakukan optimasi interval konsentrasi molase yang lebih luas. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan mikroorganisme lain dengan substrat yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.